Barang bukti miras hasil operasi pekat 1/6/2021 dimulai. Kita masuk dalam acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibawakan oleh Pak Imam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid jasad wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa afiyatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma khayna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dandim 1803 Papak, Bapak Kajari Papak, kemudian rekan-rekan undangan, tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian yang mewakili dari Pemda Kabupaten Papak, rekan-rekan wartawan, dan hadirin yang hadir pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir pada siang hari ini dan diberikan kesehatan dalam rangka press release hasil operasi Pekat Mansinam 2021. Tadi kita sudah sama-sama mengikuti kegiatan live langsung ya, dari Polda. Kemudian disampaikan juga hasilnya. Ya, kita alhamdulillah ada di peringkat kedua dalam pengungkapan. Tapi itu sebenarnya bukan merupakan kebanggaan ya rekan-rekan. Lebih kepada miris ya. Berarti di tempat kita ini yang sudah terungkap, tapi banyak yang belum terungkap. Dan ini adalah merupakan tadi disampaikan oleh Bapak Pangdam juga, bukan hanya tugas dari aparat saja. Ya, baik TNI, Polri maupun instansi terkait, tapi ya seluruh kita. Ya. Seperti saya sampaikan yang lalu, jadilah kita polisi untuk diri sendiri. Ya. Kalau ada informasi dan sebagainya, sampaikan kepada yang berwenang, kepada kita, kepada kami, untuk kita dapat kita tindak lanjuti. Pada kesempatan ini, ya saya akan membacakan hasil yang sudah Polres Papak ungkap ya, dalam operasi Pekat Mansinam 2021 ini. Jadi yang pertama ada beberapa target operasi yang sudah kita tetapkan. Di sini ada 5 orang yang kita utamakan. Di sini ada yang tadi disampaikan Pak Kapolda adalah minuman lokal, ya karena ini tidak ada izin sama sekali. Kemudian juga tidak ada peraturan ataupun hasil dari penyulingan itu berapa persen. Kalau mungkin minuman yang sudah ada izinnya dari pusat, dari pemerintah dan sebagainya, itu masih bisa kita, bukan kita tolerir, tapi masih bisa kita kendalikan karena diatur oleh berbagai macam peraturan. Jadi dari hasil target operasi yang kita tetapkan, kita sudah berhasil mengungkap semuanya. Kemudian yang mau saya sampaikan di sini adalah jenis-jenisnya yang berhasil kita ungkap. Yang pertama adalah Shopee, ya itu kita ambil globalnya, ya kita ambil liternya saja karena di sini ada yang dalam botol, kemudian gen dalam jerigen, ya, kemudian juga ada dalam panci pemasakan dan sebagainya. Jadi totalnya volumenya adalah 1024,5 liter. Kemudian untuk yang kedua, ya ini campuran bir bintang, angker, Guinness, kemudian Singaraja dan sebagainya. Itu ada 343 kaleng, 23 liter. Kemudian item yang ketiga ada vodka Don, Robinson Whiskey, kemudian Mansion House. Itu ada 35 botol. Yang keempat ada anggur McDonald, kemudian cap orang tua itu ada 178 botol. Kemudian soju
itu 20 kaleng, yaitu kemasan 365 mili. Kemudian ada cap tikus lagi yang keenam, yaitu 33,1 liter. Dan yang terakhir adalah tungku untuk memasak sopi tersebut. Jadi total jumlah miras yang berhasil kita sita, kita amankan ini kalau dirupiahkan sebesar 162.945.000 rupiah, ya, 162.945.000 rupiah. Kemudian tambahan lagi, ya, tadi seperti sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda, di dalam operasi pekat ini kita juga bisa mengamankan yang pertama perjudian jenis togel atau gelap itu satu kasus, kemudian judi kartu satu kasus, kemudian sajam yang kita lihat di sini yang bisa kita dapat pada pelaksanaan razia operasi pekat, satu pisau apa badik ya itu ya, kemudian ini parang ya, parang sabel. Kemudian yang keempat, kita bisa mengamankan juga atau menangkap salah satu DPO juga pelaku pengeroyokan 170. Yang kelima adalah pelaku curanmor. Ya, kita berhasil mengungkap dengan BB yang mungkin nanti rekan-rekan bisa lihat di situ ada 2 kendaraan bermotor dan ini masih kita kembangkan. Jadi itu press release kali ini yang hasil-hasil yang bisa didapatkan dari Polres Papak selama operasi pekat dari mulai tanggal 22 April sampai dengan tanggal 5 Mei. Dan ini bukan hanya kita laksanakan pada saat operasi saja, ya rekan-rekan sudah tahu komitmen saya juga seperti apa, terutama kepada apa yang tadi banyak ditanyakan oleh rekan-rekan wartawan masalah perjudian, kemudian juga miras nanti akan kita lebih kembangkan lagi, di mana minuman-minuman lokal ini di sini mungkin ada yang membuat cuman sedikit, ya banyak yang disuplai dari tetangga kita, ya dari Bula sana. Dan ini yang harus menjadi antisipasi kami ke depannya, menjadikan evaluasi kami untuk lebih bisa mengungkap peredaran ataupun masuknya dari barang-barang tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin setelah ini akan ditambahkan sedikit oleh Bapak Dandim maupun Bapak Kajari. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi 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 Om. Selamat siang, salam, salam sejahtera kepada semua. Yang saya hormati Kapolres, Bapak Kajari, tokoh agama, tokoh adat, serta rekan-rekan wartawan yang hadir pada kesempatan siang ini. Seperti kita ketahui, tidak panjang lebar dijelaskan baik dari kepolisian daerah maupun Kapolres di lingkungan kita tentang hasil dari operasi pekat, baik miras maupun senjata tajam dan judi togel. Jadi saya harapkan rekan wartawan juga memviralkan apa yang sudah dilaksanakan oleh Polres. Kita selaku Forkopimda di Kabupaten Papak mendukung, karena hasil kerja selama ini yang sudah menurut Kapolres malah miris ya, menurut saya bagus, berarti banyak terungkap Pak Kapolres ya, banyak terungkap kasus-kasus yang selama ini mungkin masyarakat menantikan lah seperti ini sampai dapat predikat kedua, ya itu sudah maksimal apa yang dilakukan oleh rekan-rekan dari kepolisian. Kita sebagai warga di Kabupaten Papak sangat mendukung kegiatan ini agar kedepannya penyakit-penyakit masyarakat di Kabupaten Papak bisa kita tumpas, dalam arti Papak dengan hasil seperti ini saja sudah aman, apalagi ini lebih ditingkatkan lagi mungkin akan lebih aman atau damai di Kabupaten Papak. Itu saja yang bisa saya sampaikan agar semua pihak mendukung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kapolres, Bapak Dandim yang mewakili dari Bupati, tokoh agama, masyarakat, rekan-rekan wartawan dan sekitar sekalian. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan kita masih diberi kesempatan doa di sini.
acara ini. Saya intinya dari Kejaksaan Negeri Fak sesama APH sangat apresiasi atas mendukung juga kegiatan dari operasi Pakatman Sinam ini, karena terbukti ternyata di sini juga masih banyak peredaran miras, kemudian dengan sajam juga, curan togel, karena beberapa perkara yang akan masuk di kejaksaan rata-rata miras juga sopi ini juga yang ditimbulkan karena minuman ini banyak sekali penganiayaan, kemudian pencabulan. Untuk itu saya mendukung, karena ini awal untuk kita masyarakat Fak ini lebih tertib hukum, sadar hukum, kemudian juga menurunkan tingkat kriminalitas. Dengan kegiatan operasi pekat ini, saya Kejaksaan Negeri Fak sangat apresiasi dengan kinerja dari kepolisian Resort Fak ini. Semoga operasi pekat ini tidak hanya terjadi di bulan Ramadan saja, tapi juga ditingkatkan dan akan menjadi rutinitas, sehingga ketertiban, keamanan Kabupaten Fak ini tetap terjalin. Yang selama ini sudah benar-benar kita aman, merasa aman. Tapi dengan adanya semakin ditingkatkan operasi dan sebenarnya akan menjadi lebih aman juga di Kabupaten Fak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat mendukung Polres Fak untuk kami sangat berapresiasi juga bahwa Polres Fak bisa menempati urutan kedua. Tetapi kalau memang itu sungguh-sungguh mungkin bisa dapat urutan 1 juga. Kami tahu bahwa permainan miras ini terkait dengan miras itu adalah pemain-pemain lama dan kita semua tahu. Apa langkah-langkah hukum yang bisa dilakukan oleh Kapolres Fak terhadap pemberantasan miras di Kabupaten Fak terhadap pelaku-pelaku yang mendatangkan miras dari luar, khususnya miras-miras lokal ini yang beredar. Yang kedua, terkait dengan togel, seperti Bapak harus ketahui bahwa di Fak ini jumlah bandar togel lebih daripada 1 orang. Saya hari ini harus kasih tahu buat Bapak, karena mungkin Bapak hanya mendapat laporan dari anggota Bapak bahwa di bawah itu bagus-bagus, atau hanya berapa bandar, tapi sesungguhnya togel di Kabupaten Fak ini bandarnya sudah lebih daripada 1 orang. Kami tidak menuduh, tapi kami menduga pasti ada yang ikut mengamankan aksi permainan togel. Saya tadi ingat pesan Kapolda tadi satu, bahwa togel menjadi perhatian khusus bagi Polda Papua Barat. Saya minta saran untuk Pak Kapolres bahwa harus tegas terhadap peredar judi togel yang sedang marak di Fak ini. Sampai sudah penjualan sampai ke pasar-pasar, informasinya Pak. Demikian satu pertanyaan tadi, minta tolong dijawab. Ya, terima kasih Pak Riko Letsoin sebagai Ketua PWI. Jadi di sini perlu saya tegaskan kepada rekan-rekan semua ya, hadirin yang hadir pada siang hari ini. Miras maupun perjudian itu merupakan atensi dari pimpinan juga, terutama di wilayah kita di Papua dan Papua Barat, mungkin Indonesia Timur ya. Karena miras ini sudah menjadi hal yang biasa dan sebagian dijadikan adat. Untuk permasalahan ya, izin dan sebagainya ya, ke depan ini akan menjadi evaluasi kami juga. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda, yang diutamakan di sini adalah bukan berarti kita membiarkan, tidak. Yang lainnya juga nanti seandainya yang sudah memang resmi ya dari atas, dari pemerintah, akan kita cek juga masalah surat menyuratnya, perizinannya, itu akan kita cek. Kemudian terutama yang lokal ini yang tadi seperti saya sampaikan, kita juga akan tetap mengevaluasi. Ya mungkin rekan-rekan juga tahu bagaimana di sini saya juga punya kasat narkoba. Tidak hanya pada saat Ramadan saja, operasi pekan saja kita melaksanakan kegiatan. Sudah banyak beberapa hal atau beberapa kasus yang kita ungkap di luar dari operasi pekan itu sendiri. Ya.
dari rekan-rekan di Polair juga sudah mengungkap, kemudian juga Kasat Narkoba mengungkap, kemudian rekan-rekan dari Reskrim juga sudah ada yang mengungkap. Ini akan tetap kita lakukan penindakan, ya, kemudian pengungkapan sampai dengan nanti gimana ataupun bandarnya yang besarnya. Ya, kalau memang dari luar berarti karena terus terang saya beberapa saat yang lalu saya sudah telepon juga oleh Kapolres SBT ya, Serang Bagian Timur. Ya dari sana, untungnya di sana sudah saya kasih informasi gitu. Saya tidak menunggu karena kalau sudah masuk ke wilayah kita akan sulit untuk memonitor. Jadi saya dapat informasi, nanti silakan dicek nanti ke sana ke Polres SBT nanti. Itu ada satu Johnson, itu isinya full penuh. Ya, ribuan, mungkin kalau ini mungkin udah ratusan ribu liter itu. Satu full penuh itu mau berangkat ke tempat kita juga. Ya untungnya di sana langsung ditindaklanjuti oleh Kapolres sana, kemudian menurunkan Polairnya dan ditangkaplah satu. Ya itu terutama ya CB kita ya. Kalau teknis saya tidak bisa menjabarkan bagaimana, karena nanti kalau didengar orang yang lain mereka akan melakukan mengantisipasi dengan melakukan hal-hal yang lain. Itu yang pertama untuk yang miras. Kemudian untuk togel, saya omongkan di sini ya rekan-rekan ya. Silahkan rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian, kalau ada informasi, saya terbuka 24 jam. Ya, saya terbuka 24 jam. Silahkan kalau ada informasi dan sebagainya, insya Allah akan saya tindak lanjuti. Untuk masalah anggota dan sebagainya, kalau memang ada yang terlibat dan sebagainya, pasti akan saya proses secara hukum. Saya tidak akan main-main dengan hal tersebut. Ya. Cuman kita tahu sendiri, ya fak-fak ini kota kecil, ya. Mungkin itu tadi, mungkin ada juga oknum-oknum yang kita tidak tahu. Ya, begitu kita berikan informasi, belum kita bergerak, itu sudah bubar duluan. Nah inilah yang terjadi. Nah ini menjadikan evaluasi bagi saya, ya, bagi Polres Fak-Fak untuk bagaimana cara bertindak nantinya. Ya, saya mohon doa juga dari di sini tokoh agama, tokoh masyarakat, ya, untuk mendukung saya untuk memberantas hal-hal yang lebih banyak ke arah kalau di Islam itu mudarat, ya, yang tidak bermanfaat, yang malah menimbulkan kekacauan. Tadi pagi aja saya di 110 itu udah 2 di DPR dengan di mana PDAM ya, PDAM sama di Danaweria itu udah laporan juga masuk orang mabuk juga. Nah itu yang menjadi PR. Memang cuman itu saya juga mohon maaf kalau memang apa yang kami lakukan ini belum maksimal ya, karena keterbatasan personil kami, kemudian keterbatasan juga pengetahuan kami tentang hal tersebut. Cuman ini menjadikan kami lebih mawas diri dan kemudian akan kami jadikan evaluasi untuk kami bisa melakukan hal yang lebih baik nanti ke depannya. Mungkin demikian yang bisa sampaikan Pak Riko. Terima kasih. Kalau memang tidak ada pertanyaan lebih lanjut, ini sebentar lagi 10 menit lagi kita mau melaksanakan zuhur. Jadi setelah ini saya mohon kepada rekan-rekan Forkopimda Plus, Bapak Ibu sekalian, untuk kita sama-sama melaksanakan pemusnahan barang bukti ya yang telah kita dapati ini ya di sebelah kanan. Demikian, terima kasih. Bapak botol yang besar sedikit, Pak. Hah? Botol yang besar. Botol yang besar. Kasih botol yang bagus. Tukar. Awas. Apa? Mundur, ada kan mundur. 1, 2, 3. Milo. Balik, maju, balik. Balik, angkat tangan di atas. Ya, begitu. Jangan gitu, nanti dianggap Pak Ali mau minum. Apa ini sekarang pakai tanki? Ada yang nampung nih.
Kamu tidak kasihan kan kalau buka begini? Saya boleh. Wa